kajian Jumat pagi PPTQ Ulul Albab yang kami cintai. Pada kesempatan ini adalah Jumat yang ketiga 22 Oktober 2021, pas ketepatan Hari Santri. Materi yang akan kita bahas adalah fikih, dan pada kesempatan ini fikih kami ingin mengkaji, membahas bersama tentang al-at'imah, makanan. Barangkali kemarin saya sudah sedikit membahas tapi belum selesai. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membahas sampai akhir ya. Mudah-mudahan bisa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-at'imah yang akan kita bahas adalah tentang makanan. Makanan adalah segala sesuatu yang dikonsumsi oleh manusia sebagai tambahan gizi, penguat, ya, menguatkan tubuh kita, dan lain-lain. Itu namanya pokoknya makanan yang bisa dimakan, yaitu namanya makanan. Dalam hal itu, masalah makanan ada dua hal. Ada yang halal, ada yang haram. Tapi juga ada yang di situ tidak dijelaskan halal apa haramnya. Nah, nanti kecondongannya dari yang halal apa yang haram nanti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat." Mereka bertanya tentang apa yang diharamkan baginya. Katakan, wahai Muhammad, dihalalkan bagi kamu semua sesuatu yang baik. Jadi makanan kita itu usahakan yang masuk ke dalam tubuh memang yang baik. Baik secara gizi, baik secara hukum, yaitu halalan thayyibah. Jadi jangan hanya kalau kita senang makan gitu aja. Karena ada beberapa makanan yang sebenarnya bagus, tapi tidak bagus untuk orang-orang tertentu. Contohnya gula itu kan bagus, tapi bagi orang yang sedang diabetes, nggak bagus itu makan gula. Ada daging itu bagus, tapi orang yang barangkali obesitas, terlalu banyak lemak, nanti kebanyakan nggak bagus, kan gitu ya. Nah, jadi makan yang bagus-bagus. Makanya disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jangan asal pokoknya seneng makan gitu ya. Itu harusnya begitu harusnya. Nah, kemudian dalam masalah makan-makanan itu ada makanan yang secara garis besar bahwa makanan yang baik-baik itu halal dan makanan yang buruk-buruk itu haram. Buruk itu ya mungkin mengandung racun, barangkali tadi tidak sesuai dengan kebutuhan kita, barangkali malah membahayakan, dan lain sebagainya. Sehingga dalam hal ini akan dibagi menjadi 3. Yang pertama, makanan yang memang dinas sebagai makanan yang mubah atau halal. Yang kedua, makanan yang haram. Yang ketiga, makanan yang di dalam syariah itu tidak disebutkan. Gitu. Yang pertama, makanan yang mubah. Mubah itu sesuatu yang ya kita boleh makan, boleh enggak, sesuai dengan kebutuhan ya. Namanya mubah. Gitu. Seperti ibu-ibu yang mau belanja baju, itu kan hukumnya mubah. Mau beli ya silahkan, nggak beli ya silahkan.
Yang wajib kan nutup aurat. Ya, gitu. Pertama, makanan yang atau jenis makanan yang mubah itu, yang diperbolehkan itu adalah makanan dari jenis ikan atau makanan yang ada di laut, jenis ikan lah, seafood kita bilang. Al-hayawanul bahri halalun kulluhu. Hewan-hewan laut itu semuanya halal. Pada dasarnya begitu. Ya, ini hadisnya umum memang. Dalam Al-Quran disebutkan, uhilla lakum saydul barri wa ta'amuhu mata'an lakum waris sayyarah. Dihalalkan bagi kamu semua untuk berburu binatang laut, ikan laut maksudnya, untuk kamu konsumsi dan sebagai perhiasan bagi kamu semua dan juga untuk kendaraan. Ya, di laut itu. Kemudian yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh para sahabat yang saat itu sedang berlayar di laut, naik perahu. Ketika naik perahu, mereka membawa makanan tapi sedikit. Kalau mereka wudu, nggak bisa minum. Tapi kalau mereka minum, nggak bisa wudu. Airnya cuma sedikit. Kemudian tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kami semua di perahu hanya ada minuman sedikit. Gimana ini? Kemudian beliau menjawab, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu suci airnya. Airnya suci. Kita bisa menggunakan air untuk berwudu, untuk mandi. Ya walaupun kalau diminum ya, apa rasanya? Oh, asin ya. Udah pernah ke laut semua ya Bu ya? Ya barangkali ada yang belum pernah lihat gitu ya. Terus halal bangkainya. Halal bangkainya itu artinya ikan yang ada di dalam laut itu, kalaupun tidak usah disembelih, mati dengan sendirinya pun, itu hukumnya halal. Ya, itu maksud dari al-hillu maitatuhu. Jadi semua jenis ikan-ikan itu hukumnya halal. Seafood itu halal. Mau apa itu yang kecil-kecil itu yang dibuka-buka gini? Bukur. Ya. Terus ada lagi kiong. Apa kiong di laut ya? Oh, kiong laut ya, ada kiong laut. Ya. Cumi-cumi, ya, semuanya yang memang bisa untuk dimakan ya, pada di situ hukumnya halal. Hewan-hewan yang ada di laut itu secara mutlak begitu. Dan tidak perlu disembelih. Binatang laut itu nggak usah disembelih. Ikan-ikan itu mati dengan sendirinya, nggak usah disembelih, itu sudah halal. Walaupun kalau yang besar mustahab ya, disunahkan itu disembelih kalau ikannya yang besar. Misalnya nemu ikan paus gitu ya, atau pas mancing dapat ikan besar satu, apa itu biasanya ada yang satu motor itu ya, ikan besar itu, yang bagus disembelih. Tapi kalaupun tidak disembelih nggak apa-apa, sudah halal secara otomatis. Ya. Nah, kemudian yang kedua, binatang yang diharamkan. Al-muharramat minat ta'am fi kitabillahi ta'ala mahsurah fi asyrati asya mansusun alaiha fi qawlihi subhanahu. Barang-barang yang diharamkan dalam kitab Allah ada 10 macam sebagaimana yang tertulis di dalam ayat Al-Qur'an. Wa hurrimat alaikumul maitah, dan diharamkan bagi kamu bangkai. Ya, selain bangkai ikan tentu. Waddamu, darah. Walahmul khinziri, daging babi. Wama uhilla li ghairillah, hewan-hewan yang disembelih bukan atas nama Allah.
Wal munkhaniqah, binatang yang mati tercekik. Ya. Mungkin ada jeratan gitu, terus lehernya ketarik, tercekik gitu. Kalau mati, jadi bangkai. Ada orang masang burung pakai jaring gitu ya. Nah, terus pas kepasangnya kenanya lehernya, kadung mati. Itu jadi bangkai. Wal mauqudatu, hewan yang mati terpukul. Matinya terpukul. Makanya kalau nyembelih hewan itu harus pakai pisau yang tajam atau benda yang tajam, karena kalau nggak tajam itu hukumnya seperti mukul. Kalau hukumnya mukul, nanti jadinya bangkai. Ya. Misalnya nyembelih ayam, terus ada pisau, ya, pakainya, wah dipukul kepalanya teng gitu ya, kayak orang nyembelih lele itu. Lele kok disembelih? Dipukul kepalanya ya. Nah, itu. Lele ya, dipukul ya, dikejok, eleng-eleng gitu ya. Aja melu aku, melu mbakmu gitu. Apa hubungannya kan gitu ya? Melu sampean punya anak beda ya mesti kaget lah. Anak saya kok beda sendiri ini gitu. Iya. Wal mutarad, dia tuh hewan yang mati terjatuh. Ada kambing-kambingnya bisa manjat itu terus jatuh dari lereng itu, mati itu nggak boleh. Ya. Itu matinya hukumnya bangkai. Wan natihatu, dan hewan yang mati berantem ditanduk sama temennya. Walaupun di antara nanti nyembelih itu tidak diperbolehkan nyembelih dengan apa itu namanya, tulang atau gigi gitu ya. Nyembelih pakai gigi nggak boleh. Atau pakai tulang. Misalnya ada ikan kan ada yang ini ya, ada taringnya bagus itu. Terus kemudian kita nggak ada pisau nyembelih ayam atau nyembelih apa, pakainya tulang, itu kan nggak boleh. Atau pakai panah terus ujungnya dikasih durinya ikan gitu, itu nggak boleh nanti, karena itu bukan alat untuk nyembelih. Sudah berapa tadi itu? Hah? Oh iya, ya. Melu ngitung berarti benar. Wama akala sabu'u, dan hewan yang dimakan oleh hewan buas. Ya. Kalau ada hewan yang telah dimakan sama hewan buas, ya sisanya itu haram. Maksudnya hewan hidup ya. Nah, misalnya kita punya kambing, terus kemudian dimakan sama hewan buas, terus masih tersisa, sisanya itu jadi bangkai. Kecuali illa ma dzakaitum, kecuali kita masih sempat untuk menyembelih. Kecuali yang kamu sembelih. 9 ya? Wa ma dzubiha 'alan nusubi, hewan-hewan yang disembelih untuk mengatasnamakan sesembahan ataupun berhala. Jadi nyembelih hewan tapi memang dipersembahkan untuk sesaji. Nyembelih hewan dipersembahkan untuk misalnya jin. Ya, di sana ada jin, jinnya ngamuk, mintanya ayam yang hitam misalnya begitu ya. Ada yang mintanya kebo segeluntung. Gitu ya. Nah, itu penyembelihan itu kalaupun ada sisa-sisa dagingnya itu nanti hukumnya haram, karena penyembelihannya diniatkan untuk, bukan untuk Allah ya. Nah, sudah. Itu makanan-makanan di antara makanan-makanan yang diharamkan. Walaupun nanti ada namanya al-kalbul mu'allam. Berburu dengan menggunakan anjing yang sudah terlatih. Itu boleh. Anjing yang sudah dilatihnya itu kamu berburu bukan untuk sendiri. Jadi kalau dikejar dia. Kalau udah kena, lepaskan. Lah, anjing yang sudah terlatih seperti itu, kalau seandainya berburu, yang penting ketika melepaskan baca bismillah, wah ternyata langsung berburu ngejar kelinci misalnya. Nah, pas gigitnya di lehernya. Mati kelincinya. Terus tuannya itu bilang, anjing, ayo lepaskan. Dia lepaskan.
Lah, kalau anjingnya kriterianya seperti itu, walaupun anjing, itu kelincinya jadi halal. Namanya kalbul mu'allam. Ya. Anjing yang terdidik, terlatih. Ya. Tapi kalau anjingnya rewel nggak bisa. Misalnya berburu dilepas, ayo kejar. Pas dapat misalnya burung ya, lepaskan. Oh, enak kok dilepaskan gitu ya. Dimakan sendiri. Nah, ini kalaupun terus sisa ditarik-tarik di mulutnya itu ya nggak boleh. Nah, karena ini anjingnya nggak terpelajar. Ini spesialis ya. Jadi anjing saja kalau terpelajar, kalau terlatih, kalau terdidik, dia punya hukum tersendiri. Anjing itu padahal. Apalagi manusia. Nah, manusia kalau mau ngaji, nah, itu punya derajat tersendiri daripada mereka yang tidak mau mengaji. Makanya luar biasa ini. Ibu-ibu di pagi hari, ya, habis subuh, dengan segala kerepotan dan keruwetannya. Saya tahu sendiri kalau ibu-ibu itu kalau pagi kayak apa repotnya. Gitu ya. Masih ada piring bertumpuk, makanan tadi malam belum dirapihkan, cucian, kemudian lantai yang masih berserakan seperti kapal pecah. Gitu ya. Itu ikhlas ditinggalkan begitu saja. Ikhlas ya Bu ya? Ya karena demi ngaji kan ya. Ya nanti pulang dibaleni ya kan gitu ya. Luar biasa itu ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua ya. Hebat ya. Sudah, itu 10 yang disebutkan dalam nas, sesuatu yang diharamkan. Lah kemudian di antara yang diharamkan juga adalah ma quti'a minal hayyi, sesuatu yang terpotong dari hewan yang masih hidup. Ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa maitatun. Ya. Sesuatu yang terpotong dari hewan, padahal hewan itu masih hidup, maka potongan hewan bagian anggota tersebut hukumnya menjadi bangkai. Jadi misalnya ada, wah kalau zaman dulu Bu, sapi, ya, atau onta, itu dikasih makan. Kalau sudah gemuk, di bagian apa itu punuknya itu atau di bagian belakangnya itu disesrek pakai apa namanya pisau. Itu zaman dulu sebelum adanya Islam. Jadi sapi atau wah gitu ya, biar gemuk, kalau udah gemuk nanti dagingnya disesrek kayak kebab itu, sesrek. Nanti udah disiram air panas. Nanti habis itu udah. Nanti dikasih makan lagi, nanti kan gemuk lagi itu. Sesrek lagi. Jadi masih utuh dagingnya, hewannya masih utuh. Lah itu anggota tubuh yang seperti itu ketika Islam datang itu dianggap sebagai bangkai dan hukumnya haram. Ya. Ada ayam ditangkap susah, kemudian diserampang pakai peso, kena kakinya. Itu nggak boleh kemudian nemu nemu pupu gitu ya. Nah, fried chicken ini nggak boleh karena hewannya masih hidup. Itu hukumnya bangkai. Ya, nah, gitu. Lah kemudian termasuk hewan yang diharamkan adalah keledai yang liar. Cuma nggak ada, di sini nggak ada keledai ini. Ya. Ya adanya kuda. Makanya An Anas radhiyallahu anhu qala lamma fatahan Nabi sallallahu alaihi wasallam Khaibar asabna minal qaryah himaron. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha wa rasulahu yanhakum anha. Dari Anas radhiyallahu an, ketika Nabi membuka tanah Khaibar, kami berada di sebuah kampung kemudian menangkap himar. Ya, ada himar. Kemudian Rasulullah bersabda,
ingatlah bahwa Allah dan Rasul-Nya melarang kamu untuk memakan himar. Tapi ini himar yang jinak. Kalau himar yang yang liar malah nggak apa-apa. Yang dibolehkan itu himar yang liar. Jadi kalau di padang pasir itu banyak itu himar pada lari-lari itu bisa diburu. Sehingga sebagian ulama di Indonesia karena di sini itu nggak ada himar, dikiaskan dengan kuda. Kuda itu kalau kuda jinak, kuda yang sudah dipekerjakan, kuda itu haram. Ya, karena dikiaskan dengan ini. Tapi kalau kuda yang liar, itu boleh. Apa ada kuda liar sini? Oh, adanya susunya ya? Kudanya ya nggak dimakan berarti. Tapi seandainya iya pun ya, barangkali itu yang dimaksud yang halal itu gitu. Ya. Kemudian yang diharamkan lagi itu adalah semua hewan yang mempunyai taring. Kullu dzinabi minas sibai haramun. Setiap binatang yang bertaring dari binatang buas itu adalah haram. Ya. Jadi binatang-binatang liar, binatang-binatang itu yang bertaring yang dia bisa menggigit ya, musuhnya, memang dia berburu dengan itu haram. Contohnya apa? Kayak pernah lihat sampai itu. Harimau mesti contohnya ya. Ya harimau pu'o. Kucing. Ada taringnya nggak kucing? Nah, itu haram ya. Iya. Apa tikus? Iya, tikus ya. Karena itu malah taring semua itu. Binatang pengerat itu ya. Itu haram ya. Kalau monyet itu ada itunya enggak? Ada taringnya enggak? Ada taringnya kan? Nah itu enggak boleh juga. Ya. Lah ya nanti sama dilihat. Kalau di sini wayahrumu aklul qiradi, diharamkan makan monyet. Qala Abu Umar ajma'al muslimuna ala annahu la yajuzu aklul qiradi linahyi Rasul sallallahu alaihi wasallam an aklihi. Abu Umar mengatakan bahwa para ulama, para orang-orang muslim sepakat bahwasanya tidak boleh makan monyet karena itu adalah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memakannya. Ya. Termasuk juga yang diharamkan kemudian adalah wa kullu dhi mikhlabin minat thairi fa huwa haram. Setiap yang berkuku tajam, bercakar bagi burung itu adalah haram. Jadi burung yang memang mencari mangsanya itu dengan cakarnya itu. Seperti apa? Elang. Ya, elang kan memang nyambarnya itu pakai. Sehingga nanti disimpulkan setiap hewan yang menyambar, burung-burung yang menyambar itu haram. Burungnya yang nyambar-nyambar itu haram. Karena kalau yang nyambar itu biasanya memang dia punya kekuatan di kedua kakinya itu. Ya. Itu kenapa? Kelelawar kan ada taringnya kan? Ada taringnya itu, khofas itu. Bertaring. Kalau sama kurang kira-kira ragu ya pokoknya tangkap satu. Ditawani pasta gigi yang lagi ngetren apa gitu ya. Nah, gitu. Nanti kan mesti meringis-meringis dewi. Nah, itu kelihatan nanti itu. Nah ya. Iya, nanti gitu. Kemudian yang termasuk diharamkan lagi itu adalah tahrimul khoba'is. Diharamkan sesuatu yang menjijikan. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khoba'is. Dihalalkan bagi kalian semua, bagi mereka sesuatu yang baik-baik dan diharamkan bagi mereka sesuatu yang
menjijikan. Nah, ini kadang orang bingung. Yang menjijikan itu seperti apa? Yang baik itu kayak apa? Karena ini bentuknya subjektif. Ada sesuatu yang menjijikan. Jijikan bagi orang-orang tertentu. Contohnya misalnya ada belatung. Misalnya. Ada belatung. Kita orang Indonesia sama belatung biasa jijik. Karena dari kecil jarang makan belatung. Di tempat-tempat tertentu barangkali di Jepang. Gitu ya. Iya, nanti kita bahas di sini. Ya, gitu ya. Ya, di tempat tertentu justru katanya belatung itu enak. Gitu. Ada yang namanya kakaknya belatung itu apa? Nah, gendon itu ya. Ya, gendon itu kan biasanya di apa itu? Di pohon-pohon kelapa ya? Hah? Iya, di pohon kelapa kan itu kan? Nah, di gelugu itu kalau yang sudah lama nanti kan akan keluar. Wah. Iya, di bulung-bulung ya. Mbak Mbok paham karena rumahnya di bawah bulung gitu. Ya. Nah, itu kan kalau kita karena nggak biasa makan, kan dari kecil memang nggak biasa makan, bilang jijik. Menjijikan. Tapi bagi orang yang, ya, saya lihat itu di daerah pedalaman itu, di Indonesia Timur sana, itu hal kayak gitu tuh malah masih hidup dimakan aja itu. Katanya enak dan bergizi. Ya. Lah kemudian sekarang, apa ini standarnya? Sesuatu yang menjijikan sama yang nggak menjijikan itu, siapa yang berhak mempunyai standar ini? Gitu ya. Wa yara asy-Syafi'i wal Hanabilatu annat thayyibati ma tastatibuhul Arab wa tastaliduhu la ghairuhum. Menurut Imam Syafi'i, Imam Hambali, bahwa yang sesuatu yang dianggap baik itu adalah sesuatu yang biasa dianggap baik oleh orang-orang Arab dan dianggap enak bagi orang Arab. Begitu pula sebaliknya, sesuatu yang dianggap nggak enak, menjijikan, buruk, itu ya standarnya beliau. Mereka adalah orang-orang Arab. Bahkan kalau Imam Malik itu dikhususkan lagi, Ahlul Madinah. Jadi penduduk orang Madinah asli itu, itulah yang menentukan kira-kira ini tuh menjijikan apa tidak. Memang dilalah ya, karakter tabiat orang Arab itu jijinan. Jadi kalau suatu jijik. Kalau kita kan nggak jijinan ya. Lemah diulat-ulat aja kita nggak jijik. Ya. Kalau orang Arab itu kalau sama itu jijinan ya. Makanan ada kotorannya sedikit aja jijik. Makanan ada rambutnya langsung dilaporkan ke Baladiyah, ke kayak sini tuh Badan POM lah gitu ya. Nanti restorannya bisa dikena sanksi ditutup itu atau kena gharomah. Dan sampai yang lapor dapat uang. Ya. Orang sana gitu. Kalau sampai kan makan megono ada rambutnya, sedep. Panjang umur katanya ya, dapat rambut apa rambutnya dawa, sedep gitu ya. Nah, panjang umur gitu ya. Nah itulah, ya karena kita itu beda lah. Nah sehingga kita nggak jadi standar hukum. Kalau jadi standar hukumnya itu kita orang-orang sini, gitu ya, nanti enak semua. Makanya itu yang diharamkan itu sesuatu yang dianggap oleh orang-orang, terutama khususnya Ahlul Madinah menurut Imam Malik, ya, itu menjijikan ya berarti itu yang dimaksud adalah sesuatu yang menjijikan dan haram. Gitu ya. Kemudian yang diharamkan juga adalah sesuatu yang memang dianjurkan untuk dibunuh. Hewan-hewan yang dianjurkan untuk dibunuh. Khamsun minad dawab kulluhunna fawasiq yuqtalna fil haram. Ya. Ada 5 binatang yang semuanya adalah membahayakan. Perlu dibunuh termasuk di tanah haram. Yang pertama al-ghurabu, gagak. Wal hid'atu, elang. Wal aqrabu, skorpio. Apa itu? Kalajengking. Wal fa'ru, tikus. Berarti berok apanya tikus? Nah, tadi yang tanya kan gitu. Berok gimana gitu. Nanti tanya lagi, curut piye gitu. Iku kabeh wa ala alihi wa sahbihi ajmain, Bu. Keluargane sedulur-sedulure kabeh iku padha bae ya. Jangan tanya lagi gitu. Oh ya. Nanti tanya lagi, lah kalau hamster
Wis kabeh itu padha bae gitu ya. Nah iya gitu ya. Wong udah diomongin tikus kok isih takon maneh gitu. Wal kalbul aqur, ya, yang termasuk harus dibunuh itu adalah anjing yang galak. Anjing yang liar yang ya barangkali kayak serigala yang bisa membahayakan orang itu perlu dibunuh. Lah, mereka yang perlu dibunuh itu haram udah suruh dibunuh kok. Begitu pula hewan-hewan yang tidak boleh dibunuh, itu juga nanti haram hukumnya. Naha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an qatli arba'in minad dawab. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membunuh 4 binatang. Yang pertama semut, an-namlatu. Wa nahlatu tawon. Tawon ya. Gitu. Terus wal hudhud itu jenis burung hudhud, was surdi. Ya. Jenis binatang itu hewan berkicau ini. Jadi burung-burung berkicau itu. Ya barangkali karena harganya mahal. Burung perkutut itu bisa sampai jutaan. Burung murai itu juga sampai jutaan, gitu ya. Itu jangan dianggap gitu disamakan kayak ayam ya. Ayam itu kalau yang harganya 50.000 sama 75.000 enak mana? Gamol mana? 75.000. Lah nanti saya mikir mana? Lah permaneng manuk. Ya kan? Itu harganya jutaan kayaknya enak ini. Ben pernah makan burung sing regane jutaan gitu ya. Dicoba untuk sembelih yang enggak ada dagingnya, teman. Nah, barangkali itu yang dimaksud ya. Malah enggak ada dagingnya. Nah, termasuk juga yang dilarang untuk dimakan itu adalah kodok. Karena saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ada tabib yang akan menyembelih kodok sebagai obat. Kemudian Rasulullah bilang, lah tak dulu, jangan kau bunuh itu. Sehingga kodok itu menjadi hewan yang tidak boleh dimakan, haram ya. Lah kemudian ada hewan yang ini kan gampang, kalau hewan air atau ikan itu halal. Kalau hewan darat itu berarti kalau mau dimakan harus disembelih, kan gitu ya. Kecuali belalang. Uhilla lana maitatani wa damani fa ammal maitatani fal jaradu fal hutu wal jaradu. Wa madamani fal kabidu wat tihal. Ada 2 sesuatu yang hewan yang bangkai yang boleh untuk dimakan. 2 bangkai itu adalah ikan dan belalang. Jadi kalau belalang nggak usah disembelih. Ikan nggak usah disembelih. 2 darah, limpa dan gitu. Nah sekarang kalau binatang darat, kalau mau dimakan kan harus disembelih. Sekarang ada binatang itu tengah-tengah, ya setengah darat, ya setengah air. Binatangnya setengah darat, setengah air dengan kriteria di darat ya bisa makan, mencari rezeki di situ mencari makan, di air juga bisa nyari makan. Nah itu gimana? Contohnya apa itu? Hewan yang bisa di air bisa makan, di darat bisa makan. Yuyu. Yuyu bisa makan di darat. Pernah mampir ke rumah? Enggak, maksudnya barangkali ke darat terus nyari-nyari apa kayak kucing gitu. Apa gitu ya? Sama yang orangnya deket-deket sungai itu kan tahu kan. Ya barangkali itu ya. Yuyu, ada lagi buaya, kalau buaya jelas ya. Kodok ya. Ular barangkali ya. Nah, itu karena kriteria 2 alam seperti itu, maka di sini ada satu kaidah bahwa idza istama'al halal wal haram fa huwa haram. Kalau ada 2 perkara yang halal dan haram kok kumpul, ini setengah halal setengah haram ini. Ini setengah kayak ikan, tapi kayak binatang darat. Kalau binatang darat ya harusnya disembelih, kalau binatang ikan kan nggak usah disembelih. Tapi ini sementara di darat bisa hidup. Makanya hewan yang hidup 2 alam seperti ini akhirnya hukumnya haram. Ya.
Ya, karena dua alam. Gitu. Binatang darat kan harus disembelih. Kalau binatang laut nggak usah binatang air nggak usah disembelih. Sama juga seperti bekicot. Bekicot itu darat apa laut? Apa air? Darat. Sama bisa nyembelih bekicot. Ya, karena kan memang tidak bisa disembelih ya. Nah, makanya barangkali bekicot jadi haram itu karena salah satu alasannya adalah binatang darat. Ya, binatang darat. Ya di samping kalau mau kita tambah lagi karena itu menjijikan. Kalau menjijikan juga orang bilang lah kiyong. Kiyong sama bekicot itu apanya? Adine apa sama duwe ngerti mbak aneh. Kalau ngomong adine. Serumpun ya, gitu. Kalau kiyong kenapa kan? Ya kiyongnya, wadai ya ora. Iya, gitu ya. Gitu. Lah kemudian begini jamaah sekalian. Ada lagi satu namanya jalalah. Jalalah itu kan keharamannya karena hewan yang karena dikasih makan barang najis sehingga nanti dia berbau atau beraroma seperti najis. Ya. Saya sering ngasih contoh itu ya lele terus dikasih makan taruhnya di tank ya. Lele naruhnya di satu tank gitu. Pas sampean mau nyedot itu, wah lelenya banyak. Tapi bau. Itu namanya jalalah. Dia haram pada saat itu, tapi bisa halal. Caranya ditaruh di air yang bersih, beberapa saat dikasih makan yang normal. Nanti kalau sudah kembali normal, dia sudah halal. Ya, jalalah namanya. Atau zaman dulu barangkali ada sapi. Dikasih makan kotorannya kuda. Ya. Atau dikasih makan barang-barang najis lah, pokoknya gitu. Akhirnya sapinya juga bau seperti barang najis itu. Itu namanya jalalah. Ya, jalalah. Itu haram, tapi haramnya haram sesaat. Lah kemudian di antara itu ada wa ammama sakata syari'u anhu walam yarid nassun bitahrimihi fahuwa halalun taba'an lil qaidah al-muttafaq 'alaiha. Adapun sesuatu yang didiamkan oleh syariat, dalam Al-Quran tidak disebutkan, dalam hadis tidak disebutkan, nggak ada dalilnya di situ, maka itu adalah halal karena berdasarkan dengan kaidah yang telah disepakati al-aslu fil asya'i al-ibahah. Pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya adalah boleh. Segala sesuatu itu kalau memang tidak ada dalil haramnya berarti boleh. Dalam Al-Quran disebutkan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah yang menghalalkan, dialah yang menciptakan bagi kamu semua apapun yang ada di atas bumi ini. Ya. Dalam hadis lain disebutkan an Abi Sa'labah, dari Abu Sa'labah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah bersabda, innallaha farada faraid fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah mewajibkan sesuatu yang telah wajib, maka jangan kau sia-siakan. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan telah memberikan batasan, maka jangan kau lewati batasan itu. Wa sakata an asya'a, dan Allah diam terhadap sesuatu rahmatan lakum, karena kasih sayang untuk kamu semua, waironisyanin, bukan karena lupa, falatab hasu anha, maka nggak usah bahas-bahas. Pokoknya kalau tidak disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis sesuatu yang haram gitu ya, tidak ada syariat yang mengharamkan, ya berarti halal, tidak usah dicari-cari gitu. Itu prinsip dasarnya begitu. Al-halalu ma ahallallahu fi kitabih. Dalam hadis lain disebutkan, sesuatu yang halal itu adalah sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wal haramu ma harramahullahu fi kitabih. Dan barang haram itu sesuatu yang telah diharamkan Allah di dalam Al-Quran. Wa ma sakata anhu fahuwa mimma afa lakum. Apapun yang didiamkan oleh Allah, maka itu adalah sesuatu yang dimaafkan bagi kamu semua.
Gitu. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna a'dhamal muslimina." Sesungguhnya sesuatu hal yang besar bagi orang muslim, fil muslimina, bagi hak orang muslim lain, jirman dosanya, man sa'ala an syai'in, orang yang bertanya terhadap sesuatu, lam yuharrim 'alan nasi, lam yuharram 'alan nasi, yang tidak diharamkan bagi manusia, faharrama min ajli mas'alatihi, maka dia mengharamkan karena pertanyaan tersebut. Jadi kalau sesuatu yang tidak haram jangan diharamkan. Justru itu menjadi dosa terbesar, barang yang tidak haram kok diharamkan, itu dosa yang terbesar. Nah, walaupun nanti ya, dalam kajian yang jauh nanti ada prinsip-prinsip dalam kaidah agama itu, seperti contohnya dalam hadis itu la dzarara wala dzirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri ataupun membahayakan orang lain. Seperti racun. Racun itu haram kenapa? Karena itu membahayakan. Makanya haram, kan gitu ya. Nanti jangan bilang racun itu enggak ada di dalam hadis misalnya begitu. Nah, itu prinsip dasarnya sesuatu yang membahayakan begitu. Termasuk barangkali makanan-makanan yang memang di situ barangkali seperti ular ya. Ular karena di dalamnya ada racun, ada ikan juga yang ada racunnya itu hukumnya haram. Karena dia beracun. Baik. Kemudian selanjutnya diharamkan juga sesuatu yang memabukkan. Ya, ini yang memabukkan itu baik itu makanan ataupun minuman, ya, semua yang memabukkan itu adalah haram. Kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan, yang merusak otak, yang menjadi otak itu jadi kacau gitu ya, makanan ataupun minuman, maka itu hukumnya haram. Ya. Karena dalam Al-Qur'annya kan sudah jelas ya. Innamal khamru, sesungguhnya khamr, wal maisir wal ansab wal azlam rijlun min amalis syaiton fajtanibu. Lah, sekarang yang jadi masalah adalah bolehkah berobat dengan khamr? Kan ada orang yang biasanya, "Oh, saya buat jamu biar badannya seger." Ada orang barangkali sakit kemudian ini diminumi khamr biar cepat sembuh dan lain sebagainya gitu ya. Nah, apa hukumnya ini? Wa inna makhtalafu fit tadawa atau tadawi bil khamri. Sesungguhnya para ulama itu berbeda pendapat tentang hukum berobat dengan khamr. Faminhum man mana'ahu wa minhum man abahahu. Sebagian dari mereka itu melarang dan sebagian yang lain itu membolehkan. Wa dzahir annal man'a huwa ar-rajih. Tapi pendapat yang lebih kuat itu adalah memang tidak diperbolehkan berobat dengan sesuatu yang haram, termasuk dengan khamr. Karena Rasulullah SAW bersabda, pada saat itu ada orang yang membuat khamr, gitu ya, kemudian dilarang sama Rasulullah, jangan buat khamr mas. Terus dia ngayal bilang, innama asna'uha litadawa. Saya membuat ini tuh untuk berobat ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, innahu laisa bidawa walakinnahu da. Sesungguhnya khamr itu bukanlah obat, tapi justru malah penyakit. Ya. Dalam hadis lain dari Imam Abi Dawud yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dari Abi Darda, bahwasanya Nabi SAW bersabda, innallaha anzalad da wad dawa. Sesungguhnya Allah itu menurunkan penyakit dan obat. Faja'ala likulli da'in dawa. Dan Allah menjadikan setiap penyakit itu ada obatnya. Fatadawau, maka berobatlah, wala tatadawau biharam, dan janganlah berobat dengan sesuatu yang haram.
Jelas nggak? Nah, berarti kalau sesuatu yang haram, itu Allah tidak akan menjadikan obat di dalam tersebut. Seandainya ada bahwa iya. Hmm. Oh, jenggot. Ya. Yang kepalanya botak itu ya. Gitu ya. Itu apa itu namanya, anggur beranak ya? Bukan anggur koleksom itu. Anggur kolesom apa itu? Anggur beranak. Oke. Namanya ya? Iya. Itu biasanya memang untuk mabuk bukan? Iya, itu kan yang untuk yang obat. Nah, kalau memang itu untuk mabuk, ya, saya mohon maaf, saya kurang meneliti ya. Ya, karena saya tidak tahu betul, tidak bersentuhan dengan hal seperti itu. Saya lihat gambarnya aja paling itu di poster besar gitu. Patuhilah nasihat orang tua gitu. Gambarnya wong kuwi. Cuman isinya kayak apa, barangnya kayak apa, aplikasi di apa namanya, masyarakat kayak apa saya kurang tahu. Tapi kalau memang itu digunakan untuk mabuk dan itu menjadi ya obat minuman ya, apa jenis minuman, ya walaupun itu buat campuran ya jadi haram. Kalaupun itu campuran jamu, pakai jamu yang lain lah. Kan ada jamu galian singset, ya, ada jamu ramuan Madura itu. Saya kira lebih aman ya daripada yang cerempet-cerempet seperti itu. Janganlah walaupun itu buat campuran. Karena memang khomer itu di Qur'annya memang kul huwa manafi'ul linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya itu lebih banyak daripada manfaatnya. Qul fihima ismun kabir. Di dalamnya itu ada dosa besar. Wa manafi'ul linnas. Ada manfaat buat manusia, tapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Itu diakui oleh Al-Qur'an bahwa khomer itu ya ada manfaatnya, tapi tetap diharamkan. Gitu ya, Ibu sekalian. Ya, walaupun nanti ya namanya minuman keras kan kayak whisky barangkali itu kan biasanya orang-orang yang ada di kutub atau orang-orang yang mendaki gunung karena di sana dingin kan minum gitu alasannya biar menghangatkan tubuh. Menghangatkan tubuh kan pakai lainnya boleh. Ya, minum jahe sekarang bisa, gitu ya. Nikmat mana lagi yang kau dustakan, kan gitu ya. Ya, ada ya. Jangan menyebut nama lah, karena ini nggak ada endorse-nya. Ya, kalau mau anget ya ini minum ini juga anget kok insya Allah ya. Ya, saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali ada yang koreksi nanti ya kita menerima koreksi itu dengan baik ya. Yang penting dengan baik, jangan dengan brutal ya. Karena kita bersama-sama ingin mencari kebenaran, bukan untuk mencari pembenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan amin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa sallim ajmain. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amalan yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa dhihaba humumina wa jala'a ahzanina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa ashabana wa talamidana wa ahla majlisina hadza min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil birri wa ahlil tuqa wa ahlil sunnati wal Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil syarri wal dhair wal 'asi wal zina wal bid'ati wal tughyan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.